wawasan agama dari Daniel Mananta tentang Kristen itu juga sangat tipis, gitu. Sangat tipis, sehingga pada saat dipengaruhi oleh Abdul Somad bahwa di dalam salib itu ada jinnya, dia terpengaruh. Yang benar menurut saya, jin kafir yang dikatakan Daniel Mananta itu ada di salib, sebetulnya jin kafir itu adanya di otaknya Daniel Mananta ini. Karena menurut saya apa yang dikatakan tidak logik sama sekali gitu loh. Otaknya sudah miring gitu ya, sehingga dia tega menjelek-jelekan agama yang dianut oleh dia sendiri dan bahkan dianut oleh kedua orang tuanya dan mungkin leluhurnya juga, agama Kristen. Sahabat Indonesia, Daniel Mananta mau beragama apapun, saya tidak peduli. Saya tidak ingin mencampuri pilihan seseorang dalam memilih agamanya apa. Itu hak sepenuhnya yang bersangkutan. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia mungkin sudah membaca, melihat di tayangan televisi maupun di media sosial terkait dengan selebritis yang bernama Daniel Mananta. Laki-laki umur 41 tahun ini dulu Kenlah menjadi host dari ajang pencarian bakat Indonesian Idol. Nah, sebetulnya tidak ada yang istimewa dari orang ini gitu. Cuma yang membuat saya muak adalah pada saat dia bergaul dengan Abdul Somad, dia ceritanya diundang berkunjung ke Riau dan dia datang dengan istrinya ke pesantrennya Abdul Somad di Riau. Tiba-tiba dia menjadi seorang radikal. Yang lucunya Daniel Mananta yang masih beragama Kristen, saya tidak tahu apakah dia sudah mu'alaf atau belum ya, tapi dia masih beragama Kristen. Itu tiba-tiba mengamini apa yang dikatakan UAS beberapa tahun yang lalu bahwa di dalam salib itu ada jinnya. Seorang Kristen seperti Daniel Mananta mengatakan dia mendukung apa yang dikatakan Somad. Istilahnya dia ada unclean spirit di dalam salib itu sehingga orang menyembah. Daniel Mananta mungkin lupa gitu, bahwa sepengetahuan saya, meskipun saya orang Islam, saya tidak pernah melihat teman-teman saya Kristen, Protestan maupun Katolik yang menyembah salib gitu. Menghormati salib sebagai suatu penanda boleh, tapi bukan menyembah, karena mereka bukan menyembah berhala begitu. Jadi mungkin wawasan agama dari Daniel Mananta tentang Kristen itu juga sangat tipis, gitu. Sangat tipis, sehingga pada saat dipengaruhi oleh Abdul Somad bahwa di dalam salib itu ada jinnya, dia terpengaruh. Yang benar menurut saya, jin kafir yang dikatakan Daniel Mananta itu ada di salib, sebetulnya jin kafir itu adanya di otaknya Daniel Mananta ini. Karena menurut saya apa yang dikatakan tidak logik sama sekali gitu loh. Otaknya sudah miring gitu ya, sehingga dia tega menjelek-jelekan agama yang dianut oleh dia sendiri dan bahkan dianut oleh kedua orang tuanya dan mungkin leluhurnya juga, agama Kristen. Inilah yang saya katakan, karena dia mempunyai pengetahuan agama yang sangat cetek gitu ya, manakala dipengaruhi oleh Abdul Somad bahwa dalam salib itu ada jinnya, dia langsung terpengaruh. Saya katakan terus terang, Daniel Mananta ini sudah terpapar virus yang namanya Bani Kadruniyah. Kenapa saya katakan begitu? Karena apa? Salah satu tipikal kelompok Bani Kadruniyah itu adalah suka sekali menjelek-jelekan agama, entah agamanya sendiri maupun agama orang lain. Nah, Daniel Mananta ini
tiba-tiba dia menyerang agama yang dianut sendiri. Nah, kalau benar suatu saat dia berubah atau kemudian mempunyai pertimbangan menjadi seorang mu'alaf, menjadi seorang Islam, ini nanti tipikalnya persis seperti Felix Saw. Persis. Dia menjelek-jelekan agama asalnya dia, kemudian berusaha sok hebat gitu ya, mengajarin orang-orang Islam untuk memaknai Islam seperti apa versi mereka. Ini kan norak gitu. Jadi keterpaparan dari virus Bani Kadrunia yang menerpa otak dari Daniel Mananta ini, menurut saya sudah membahayakan karena dia seorang selebritis. Sehingga sikap dan tingkah lakunya serta narasi yang dikeluarkan dari mulutnya itu dikutip oleh media. Dan ini membahayakan dalam kehidupan moderasi beragama. Harusnya kalau dia mempunyai otak yang cerdas, yang pintar gitu, dia tidak membangun narasi seperti itu. Tidak membangun narasi yang justru menyudutkan agama Kristen, mungkin agama dari kedua orang tuanya, mungkin leluhurnya juga, dan agama yang dianut oleh sebagian sahabat-sahabat dan saudara-saudaranya. Inilah ciri khas orang yang terpapar virus Bani Kadrunia. Tidak mempunyai empati sosial, tidak mempunyai kepedulian terhadap sesama, terhadap orang lain, sehingga dia ngomong tuh asal mangap, asal jeplak, tidak dipikirkan implikasinya, tidak dipikirkan dampaknya seperti apa. Sahabat Indonesia, Daniel Mananta mau beragama apapun, saya tidak peduli. Saya tidak ingin mencampuri pilihan seseorang dalam memilih agamanya apa. Itu hak sepenuhnya yang bersangkutan. Yang saya komentari adalah pernyataan yang dia buat, yang mengamini apa yang dikatakan oleh Abdul Somad, yang jelas-jelas menurut saya menghina kehormatan agama yang lain. Ini sudah masuk ke ranah penistaan agama. Kalau ini terjadi di agama Islam, habis Daniel Mananta. Jadi, sahabat Indonesia, marilah beragama secara bijak, secara dewasa, secara cerdas. Jangan beragama seperti kelompok-kelompok Bani Kadrunia yang mudah sekali untuk merasa paling benar. Mungkin Daniel Mananta sudah masuk dalam kelompok takfiri ini, merasa paling benar dan orang lain itu salah dan mengkafir-kafirkan orang lain. Dan menjelek-jelekan agama orang lain. Ini bahaya. Tapi inilah dia, seorang Daniel Mananta. Akhirnya terungkap secara jelas, Tuhan mengungkap dia seperti apa dan bagaimana, dan kualitasnya seperti apa, dari mana? Dari narasi yang dibangun. Dia menjelekkan agamanya sendiri. Otomatis dia telah mempermalukan diri sendiri. Baiklah sahabat Indonesia, demikian opini saya terkait dengan ulah dari orang koplak yang bernama Daniel Mananta. Ya, sekali lagi saya tidak ingin mencampuri dia mau beragama apa, itu haknya dia. Yang membuat saya risau itu dia telah berpotensi melakukan kejahatan terhadap agama Kristen, dan itu menurut saya sudah masuk ke ranah penistaan agama Kristen, dan ini membahayakan moderasi beragama kita, membahayakan keberagaman kita dalam beragama. Ini yang ingin saya sampaikan pada opini saya kali ini. Baik sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila. Saya Rudi SK.